Gurunya siapa? Setan. Hmm? Anda sudah tua loh, jangan sate-satin orang. Itu si Lulu, kasihan. Gara-gara ulah ilmu kamu yang diajarkan sama orang tuanya si Lulu, si Lulu jadi berantakan. Silit jebol, semua jebol. Ibunya si Lulu ngeremet-ngeremet, bapaknya make. Dan berarti kamu setan yang dimasukin ke murid kamu. Kamu yang setan. Lah kenapa saya yang setan? Assalamualaikum serta saudara-saudaraku yang saya hormati. Selamat kembali ke saluran kami yang selalu menyajikan konten inspiratif dan mendebarkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seseorang yang mengklaim dirinya sebagai kiai terkenal. Namun masalahnya adalah dia telah menyesatkan banyak umat dari ajarannya yang sangat menyesatkan. Ajaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh oknum tersebut? Dan bagaimana Kang Ujang Bustomi berhasil membongkar kejahatan penipuan tersebut? Baiklah mari kita duduk manis dan jangan pernah beranjak dari tempat duduk kalian karena kita akan menyajikan konten yang sangat menarik dan mendebarkan dengan tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi Hajar habis penipuan kiai sesat guru haji sesat yang merampas kehormatan putrinya. Ayo mari kita simak bersama-sama kisah ini dengan hati yang terbuka dan semangat yang membara. Selamat menonton Kisah ini dimulai pada malam yang mencekam di sebuah rumah tua yang menjadi tempat bertemunya dua guru besar spiritual. Suara mereka terdengar beradu mulut dengan sangat sengit hingga menggema di sudut ruangan. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti menusuk ke dalam jiwa. Perdebatan mereka semakin memanas dan sulit untuk dipisahkan. Namun, tak satu pun dari mereka yang mau mengalah. Semakin kuat memegang pendapatnya masing-masing, semakin pula lah meningkatkan ketegangan malam itu menjadi begitu mengerikan dan menakutkan. Konflik yang memanas terjadi ketika Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh guru spiritual, menjalankan misinya dalam mencari seseorang yang mengaku sebagai kiai bernama Robert. Kiai Robert katanya merupakan guru dari Haji Subuh. Tetapi masalahnya adalah dia telah mengajarkan Haji Subuh melakukan tindakan keji terhadap putrinya dengan merenggut kehormatannya demi ritual mendapatkan kesaktian. Pada waktu itu, setelah Haji Subuh bertaubat, dia dan istrinya membantu Kang Ujang dalam mencari Kiai Robert. Namun saat beliau mencapai tempat tujuan dan hendak mencari Robert, beliau menemukan Haji Subuh sedang melakukan ritual jahat. Padahal dia seharusnya sudah bertobat. Ternyata jelas diketahui bahwa Haji Subuh sebenarnya bukan seorang haji, melainkan dia seorang dukun santet. Kang Ujang pun jadi marah besar dan menghajarnya hingga memicu pertempuran kesaktian yang membahayakan antara mereka.
Saat pertarungan sengit terus berlangsung, Kang Ujang semakin emosi melihat betapa Haji Subuh tetap tidak menyesal atas tindakan jahat yang dilakukannya. Namun ia bersikap tenang dan mencari jalan keluar dengan memanggil putri Haji Subuh bernama Lulu. Kang Ujang pun membantu Lulu menyadarkan orang tuanya yang telah tersesat dari jalan yang benar. Tetapi Haji Subuh dan istrinya masih berkeras kepala dan menolak nasihat dari Kang Ujang dan bahkan menyuruh Lulu untuk pulang. Meskipun merasa kesal, beliau tetap mempertahankan kebesaran hatinya dengan memberikan nasihat bijak kepada mereka. Ya maksudnya ayo pulang di sini, jangan di sini. Enggak, saya mau di Terus sini. kamu tadi di dalam kamar berdua lagi diapain tuh sama? Lagi ritual. Udah Ritual. gini. Ya ritual buat kekayaan lah. Berarti kamu ditumpakin juga di sini. Enggak. Jangan bohong. Ngapain bohong? Situasi yang tadinya mulai tenang, kini kembali berubah menjadi mencekam ketika Haji Subuh dan sang istri tetap bersikeras bertahan di tempat yang sesat itu dan bahkan dengan nada kasar mengusir Kang Ujang. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Kang Ujang tak patah semangat dan berusaha untuk meluruskan pandangan mereka yang salah dan menunjukkan bahwa tindakan istri Haji Subuh akan membuatnya terjerumus dalam dosa besar dan kejahatan yang semakin dalam. Tapi ayo pulang bareng-bareng di sana. Kan Uminya nggak mau di sini aja. Di sini daripada kamu ditumpak-tumpakin tuh sama golongan dia. Jebol tuh barang Nggak kamu. usah sok tahu lah. Ya tahu lah. Tadi saya kesini Umi di dalam lagi diobatin. Itu lagi ritual. Ritual apa tumpak-tumpakan? Ya ritual kayak gitu di sini. Bisa Biar istighfar kaya. kamu. Bisa istighfar. Jangan saya sampai emosi lagi. Saya takut kamu. Namun, meskipun Kang Ujang Bustomi telah berusaha dengan cara bijaksana untuk memperbaiki situasi, sang perempuan itu tetap dengan sengaja memancing emosinya hingga membuat situasi semakin sulit dan tidak ada jalan lain selain untuk adu kesaktian. Beliau tahu bahwa memicu pertarungan ini bisa membahayakan nyawa mereka, namun dengan hati-hati dan kepintaran yang dimilikinya, ia siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Wah, ini gimana ini? Kurang ajar ini. Ya kamu yang kurang ajar. Saya ajak baik-baik, kamu tidak mau. Kamu nggak mau ngejel kamu. Duduk, bangun, tundukkan kepalanya.
Muntahin semua ilmu setannya, keluarin. Terus. Terus. Terus keluarin ilmu setannya. Apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu amalkan semuanya nggak benar. Sad kamu. Itu anak kamu, kamu sadar. Kamu lagi rasukin iblis. Keluarin semua ilmu setannya. Keluarin. Terus, muntahin. Terus. Baca istighfar. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus baca istighfar. Terus baca istighfar. Bangun. Bangun. Duduk. Muntahin kamu ilmu setan. Apa yang kamu ajarkan di sini semuanya keluarin. Terus. Keluarin semua sempak-sempaknya, kutang-kutangnya, muntahin. Baca istighfar. Terus baca istighfar. Umi waras kan, apa ini? Salah kan, apa yang Umi lakukan salah. Pejamin matanya biar kamu, penyakit-penyakit kamu yang suka ngeremet-ngeremet, susu anak kamu si dulu, biar kamu hilang, biar kamu sadar, biar kamu kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus, selurus penggaris. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Baca istighfar. Duduk kamu. Pejamin matanya. Apa yang kamu lakukan selama ini adalah salah. Kamu kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Allah Maha segala-galanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun. Allah Maha pengasih. Kamu kembali aja pada jalan Allah, jalan yang benar. Kamu jangan ikut-ikutin si Robert. Robert itu iblis, Robert itu setan. Dan kamu adalah orang tua, si Lulu adalah anak kamu. Jangan pernah kamu aniaya. Jangan pernah kamu apapun anak kamu. Itu adalah daging kamu. Dan itu adalah hukumnya haram dan dosa besar. Lupakan apa yang telah kamu lakukan sama si Lulu anak kamu. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Baca istighfar. Sini dulu. Sini dulu di sini. Oh, minta maaf sama Nenek. Minta maaf. Peluk ibu. Dengan semangat perjuangan dari strategi yang tangkas, Kang Ujang pun berhasil membuat Subuh dan istrinya benar-benar bertaubat dan menyadari kesalahannya selama ini, yang merupakan tindakan yang menyesatkan dan dapat menghancurkan kehidupan keluarga mereka. Suasana yang tadinya penuh dengan pertarungan dan ketegangan, kini berubahlah ketika kedua pasangan itu menangis dan merasakan kepahitan pada kesalahannya. Momen yang sangat terharu tercipta dalam keheningan malam, ketika kesedihan yang mendalam dirasakan dari hati mereka dan suasana di dalam ruangan benar-benar terharu. Dalam momen ini, Kang Ujang Bustomi berhasil membawa kedamaian kembali kepada mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga dan diri mereka sendiri. Meskipun beliau merasa lega telah berhasil untuk meluruskan perbuatan keluarga Mbak Lulu, namun ia tetap tidak puas karena belum menyelesaikan misinya untuk memusnahkan akar dari kesesatan yang telah menyebar luas. Karena itulah ia pun segera bergerak mencari Kiai Robert untuk menghentikan ajarannya yang salah. Namun di tengah perjalanannya, Kang Ujang bertemu dengan murid dari Kiai Robert dan kembali terjadi adu kesaktian yang menegangkan antara mereka. Setelah berhasil membantu orang itu sadar akan kesalahannya, beliau teruslah bergerak maju untuk mencari guru para syaitan tersebut.
Ketika Kang Ujang Bustomi akhirnya berhasil mendobrak pintu kamar secara paksa, terlihat jelas bagaimana Robert, yang seharusnya dihormati karena statusnya sebagai seorang guru besar, melakukan tindakan yang tidak pantas. Bahkan dia ditemukan sedang berduaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya di dalam kamar. Hal tersebut membuat Kang Ujang merasa hancur dan sangat kecewa dengan perilaku Robert yang menyeleweng dari jalan kebenaran dan mengabaikan martabat dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Waras kamu. Waras, Gila kamu ya. kamu yang gila. Kenapa saya Kamu gila? gila. Lagi diapain dia? Ya gila nih, saya Lagi diapain dia? lagi ditidurin. Oh, ditidurin. Kenapa harus ditidurin? Ya itu sih kehendak saya. Oh, kan. Enggak. Meskipun sikap buruk Robert telah diketahui oleh orang lain, setan itu sama sekali tidak merasa bersalah dan bahkan merasa bahwa tindakannya adalah sebuah ritual khusus yang sah. Melihat dengan jelas perilaku Robert kepada perempuan itu, Kang Ujang benar-benar tak bisa menahan emosinya lagi lahwa dan ia pun meminta mereka untuk segera meninggalkan kamar. Meskipun begitu, Kang Ujang Bustomi tetap bersikap toleran dan memberikan nasihat bagi Robert untuk bertindak sesuai dengan martabatnya sebagai seorang tokoh agama. Ia berusaha mengajak Robert menyadari bahwa perilakunya telah menyesatkan banyak orang dari ajaran yang seharusnya dijalankan. Namun, sayangnya, nasihat ini tidak dianggap oleh Robert dan dia tetap keras kepala menganggap bahwa Kang Ujang sudah terlalu ikut campur dalam urusannya. Hal ini membuat suasana semakin tegang dan tidak bisa diredakan dengan cara apapun. Situasi semakin rumit dan konflik semakin memuncak ketika Kang Ujang harus menghadapi orang seperti Robert. Tantangan yang dihadapi semakin besar, tapi beliau tidak menyerah dan terus memerangi kesesatan dengan kekuatan dan ketangguhannya. Namun, ketegangan memuncak terjadi ketika ia akhirnya tak bisa menahan emosi. Detik demi detik berlalu dengan ketegangan yang intens, membuat seluruh penonton bisa merasakan aura panas dan ketegangan yang membara dalam hati. Mereka akan tertegun oleh aksi heroik Kang Ujang, napas tersengal-sengal, dan jantung yang berdegup kencang karena ketegangan yang semakin memuncak begitu sangatlah kuat. Ayo kita tahu lagi lah, Wak. Kalian tonton aja lah kayak mana. Sirit jebol, semua jebol. Ibunya si Lulu ngeremet-ngeremet, bapaknya make. Dan berarti kamu setan yang dimasukin ke murid kamu. Kamu yang setan. Lah kenapa saya yang setan? Anak buah saya pada dihajar semua. Ya kamu sekarang mau hajar sama saya karena kamu setan. Oh jadi mau tarung ilmu sama saya? Enggak mau tarung, saya mau tergantung kamu di tiang listrik. Ini punya orang tua loh, Pak. Terus nanti kalau hamil gimana kamu? Kalau dia hamil ditumpakin, berapa kali kamu ditumpakin tadi? Hari ini? Ya nggak hitungan mungkin. 2 kali. Emang barangnya gede? Oh biasa saja. Lama kalau main? Iya. Edan kamu mau mati? Mau secekek? Edan sih. Kita. Kamu yang edan, orang lagi seneng-seneng, orang lagi tiduran terus sepatu saja mau ngusuk ini. Ya terus kamu maunya apa? Anda mending saya nggak terima deh anak buah Pak. Ya saya juga nggak terima. So kamu maunya apa? Ya boleh. Maunya apa? Adu ilmu lah. Oh gitu. Kamu sudah hebat. Ya hebat juga sih. Kamu sudah kuat. Ya kalau kita nggak kuat saya akan nurut sama bapak. Menurut apa maksudnya? Ya apa? Udah kamu mending aja jubahnya dicopot. Kamu sholat yang benar. Kamu sudah tua daripada mati. Kamu malam ini. Udah nggak usah nasihatin saya begitulah. Oh kenapa nggak mau dinasihatin? Maunya apa? Mau ditonjokin? Saya punya prinsip sendiri. Prinsip apa? Ya begitulah kita ngumpulin perempuan atau nyuruh-nyuruh orang yang suruh nyantet atau apa belajar begitu. Oh bagian gitu. Ya berarti Anda mau kuburan apa rumah sakit? Milih mau kuburan apa mau rumah sakit? Ya nggak mau semua. Maunya apa? Maunya adu dulu. Ya saya paksa, saya mau saya pilih kirim ke kuburan.
Ayo, bengek tuh kamu. Bangun kamu. Tuh kan, kebanyakan numpakin jadi kamu bengek. Aduh. Ayo. Mau wasiat apa kamu mumpung belum mati? Tuh, ketolak kan kamu. Bangun. Bisa lagi. Oh, nggak bisa lagi. Ya, coba bangun, sok paksa. Sok, bangun lagi, sok. Sampai titik darah penghabisan kamu. Bangun. Ayo. Ayo, mau masih melawan kamu? Ayo, sok. Sampai titik darah penghabisan. Sebelum ajal menurun. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kebenaran dan keadilan harus selalu diperjuangkan, meskipun terkadang harus melalui konflik yang sengit dan penuh tantangan. Kang Ujang Bustomi adalah contoh pahlawan yang menyadari bahaya dari kesesatan dan berjuang untuk memperbaiki situasi. Ia menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menghentikan praktik kesesatan yang menyebar luas, meskipun harus menghadapi tantangan yang berat dan berbahaya. Dari kisah ini, kita juga bisa belajar tentang pentingnya toleransi dan kepemimpinan yang baik dalam agama. Kang Ujang Bustomi terus bersikap tenang dan penuh pengertian dalam menghadapi para penganut kesesatan, dengan memberikan nasihat yang bijak dan mengajak mereka kembali pada jalan yang benar. Namun, jika situasi memburuk dan tindakan keji masih tetap terjadi, maka perjuangan untuk menghentikannya harus tetap dilakukan tanpa mengenal kata menyerah. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada konflik dan tantangan yang berat. Namun jika kita memiliki tekad dan semangat untuk memperjuangkan kebenaran, maka kita akan selalu menemukan jalan keluar yang terbaik. Maka, mari selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan, menegakkan kebenaran, dan tidak menghentikan perjuangan hingga tujuan yang kita inginkan tercapai. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, serta semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya, Wak. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat kamu? Nggak bisa bangun. Oh, nggak bisa bangun. Kenapa nggak bisa bangun? Nggak kuat. Oh, nggak kuat. Nyerah. Oh, nyerah. Terus katanya kamu tadi habis tumpak-tumpakan. Kenapa kamu nggak kuat? Kayak gini aja udah tepar. Iya. Parah kamu. Tahu parah kamu? Iya. Tahu nggak parah kamu? Tahu nggak bisa apa-apa karena Ya terus kamu kenapa ngajarin orang-orang tumpak-tumpakan? Saya cabut burungnya kamu. Sunat belum kamu? Nah, biar kamu nggak numpak-tumpakin orang. jangan sampai Jangan kenapa? apa. Saya hilangin nanti burungnya. Saya buang. Saya kasih makan kucing. Mau saya kasih makan kucing. Daripada kamu olah-oleh setiap orang, dihajarin. Parah aja. Ya kalau kayak gini aja kamu salah. Sampai kapan kamu? Kamu sudah tua, mending tobat aja. Ya makanya saya hilangin dulu burungnya. Ya silakan tobat-tobat, tapi burungnya saya ambil.